Romana udah iseng lagi guys. Saya menyambung apa yang sudah disampaikan guru kita Al-Mukarram Ustaz Al-Fadhil Abuya Bapak Yahya Hasyim yang alhamdulillah kita bagian orang yang lebih cinta Rasul daripada bini kita. Benar nggak begitu? Jadi nggak ada istilah laki takut sama bini. Ini malam bini kita tinggal karena perintah sewa. Nabi datang Umar kemudian menyatakan dia cinta dengan Rasul dan mencintai dirinya. Tapi kata Nabi, justru cinta yang benar itu ahabba ilaihi, lebih cinta kepada Nabi itu adalah yang benar. Ya, biasanya Ustaz Daud kayak ini ditelepon. Biasanya ini nggak telepon, yang babanya dia nggak telepon. Artinya apa Bapak? Kita hari ini membuktikan bahwa kita lebih cinta sama Rasul ketimbang bini kita. Malam ini, kalau besok mau udah. Maka tadi sudah banyak disampaikan Ustaz Yusufwan tadi udah ngajak kita. Tadi nasyid katanya. Biasanya yang kita dengar tuh di speakernya Miftahul Jannah yang begini. Ya, biasanya yang kalau penari wong-wong, kalau Pak penari wong-wong siang-siang bolong. Ya. Yang kita ingetin pengajian tuh sama ibu-ibu biasanya diantaranya ini ya, alangkah indahnya hidup ini kan gitu. Itu sebelumnya ada ya, ibu-ibu jangan lupa hari ini pengajian menaruh rumah ya udah. Kita ucapin selamat datang kepada luar biasa Bang Fadil. Ini obrolan terakhir saya sebelum tidur sama Ustaz Yahud semalam. Yang akhirnya pukul 00.15 berubah madhabnya. Jadi kalau kita atur besok begini, karena ada fadil yang kita omongin, akhirnya berubah. Dan akhirnya kita janjian di perapatan dan ngaji pun. Kalau nggak ada juga kita di depan Indomaret. Ternyata emang namanya Ustaz Daud doang. Kamu banget tadi pagi. Cuman dia nggak nyari saya. Nyari dia ya. Makanya saya nggak angkut. Karena dia nggak nyari saya. Dan alhamdulillah datang. Saya sama beliau ini 5 generasi. Generasi yang pertama itu bawanya Narim. Bawanya pengaji terus, bawanya lagi ya Babi Sudul, bawanya lagi ya Babadullah. Nah baru nih sama saya tuh generasi berapa? 6 berarti. Ya. Artinya Kiki juga sama. Dari sejauh juga menurut saya sama. Dari pengaji Adam,
Terus maju soleh dijawab dijari, jadi saudara oleh asal pikir gitu. Saudara Instagram gitu. Artinya malam ini banyak yang kalau kita ceritain tuh kita obrolin luar biasa. Ini tadi ini udah ada tulisannya beberapa kan gitu. Oh 6 saya jawab ngomong kita setahun sebelumnya diomelin sama Abi Nawawi, Habib Shoki, Al-Badri juga, karena kita sempat tinggal ngaji 3 tahun. Nah dari diomelin sampai bisa hati itu jadi setahun. Habis diomelin sampai sekarang masih ngaji 7 tahun. Ini kan ke-6 ya, jadi bedanya setahun. Berarti habis diomelin 3 tahun, mulai ngaji besoknya bisa hati. Ini ke-6, kemudian kita ke-7. Nah di malam juga belum banyak amat yang hadir ini. No, tuh logonya. Baru kali ini bisa hati bererror. Kayak orang apa ya? Kayaknya kalau lihat kemarin-kemarin belum ini banyak benar. Ya, coba Pak lihat yang kemarin belum ada bererror begini. Ya, belum ada. Tuh Majelis Nalim Asnawi. Tadi Jaludin, saya dulu belum kenalnya babanya. Gimana babanya ngaji, saya ngaji. Gimana babanya pergi, saya ngikutin. Ada 2 yang begitu. Sama Ustaz Arwani Marhum, saya nggak kenal dia pasti pondok. Tapi sama babanya sededegan SD saya udah kenal. Jadi saya ngikutin babanya, begitu mondok baru ini anaknya. Jadi duluan kenal babanya daripada anaknya. Sama sulit juga sama nih. Duluan babanya saya kenal. Nah belakangan alhamdulillah. Jadi di malam kalau ceritain banyak benar. Maka ada satu makalah yang ini keluar dari konsensus dai dunia. Dulu namanya Profesor Dr. Yusuf Kordoba. Kata beliau, ya, madda'ahud da'i. Kalau orang megang mic nyeritain Nabi, ini kita kan maulid tuh. Itu nggak bakal selesai, nggak bakal habis, nggak bakal cukup waktunya. Maka yang paling penting tadi itu terakhir, bahwa yang kita dapat diamali. Ya, al ilmu bila amalin kasyajari bila samalin. Ilmu kalau nggak diamalin seperti pohon kagak ada buahnya. Itu dulu. Sekarang al ilmu bila amalin, ilmu kalau nggak diamalin karrojuli bila zakarin. Kayak orang lanang nggak punya ono. Iya, kalau dulu makan manjada wajada, dulu manjada yang sering lewat tol Abang Cimakupang itu di Masalunan yang sekarang jadi masjid baru, yang masjid apa tuh yang baru sekarang tuh, itu kan dulu ada spanduk gede banget manjada wajada, berabad-abad itu spanduk nggak pernah turun, lama banget. Tapi begitu turun dulu manjada wajada, siapa lihat siapa lagi dia dapat. Sekarang beda. Dulu manjada wajada, sekarang manjada wajada. Dua suku. Guru kita Ustaz Jamannya ini, saya dulu ngaji sama beliau lama ngaji. Sededegan joglo enggak di jalanan. Jadi kalau mau ke rumah beliau, tanyanya satu, banyak burung puyuh, burung imah. Nah, ini sebenarnya burung puyuh tuh. Itu ngarahnya ke rumah beliau. Kedua, punangka yang banyak pocongnya.
Kalau ke rumah dia lewat Punaka yang kayak pocongnya. Dulu begitu tuh dari jalanan. Iya, makanya dia mau baik kalau kita ngaji baik dia mah. Oh no, udah nyapu aja, nyapu kita. Mengisi air aja gitu kan. Baca, saya kalau diajarin nggak lupa. Kuliah, kulhu, ya kan. Anas al-falaq itu yang ditekanin. Panjang, pendek, mahal, itu aja. Bertahun-tahun sampai dari belum balik sampai itu dia peres. Itu yang diajarin. Tapi sekarang alhamdulillah. Ini artinya bahwa semua kalau diceritain luar biasa. Maka tadi ditetap oleh guru kita Abinal Kiram sudah hasil bahwa kita amali. Hari ini tadi kita bisa lihat salat maghrib kita, isya kita. Ini bentuk pengamalan cinta kita kepada. Makanya di Masjid Al-Amin ya Gus Wahyu, jangan kayak masjid-masjid lain. Masjid-masjid lain nih, mohon maaf, udah ada cinta Nabi. Cintanya sama siapa? Sama Cina. Asal habis aja kan nungguin komat tuh. Ya nggak? Yang ditungguin apa? Bunyi yang nih gitu. Ngapain tuh dia? Koma. Berarti cintanya bukan sama Nabi. Cintanya sama Cina. Sebab yang bikin itu alat Cina. Asal nih udah patuh banget dia. Wah, mulai. Zaman dulu ya kan kagak ada nih. Asal ada babajigonan ada nih. Itu langsung koma dulu. Kan dulu makan masjid Babul Minan tuh enggak ada namanya Babul Minan. Adanya pengaji Minan apa babajigonan. Asal ada nih orang berdua itu langsung koma. Dulu Nabi begitu, asal ada Nabi, apa kata Nabi? Arifna ya Bilal koma. Artinya apa? Ada imam koma. Kalau nggak ada imam, tungguin. Ini imamnya belum kelihatan, nih, dia koma. Berarti dia nggak cinta sama Nabi, cintanya sama Cina. Kalau kita mau cinta sama Nabi, tungguin imam kita. Ya, kalau imam kita udah ada, dia mau nit, mau apa kek? Kalau dia ada, nggak pakai nit, koma. Tapi kalau nggak ada, tanya apa kurang sehat, belum kelihatan. Itu cinta sama Nabi. Maka Nabi itu kemarin kita bahas di Tanggul Iman, ya kan? Yang namanya cita-cita Nabi ngikutin apa yang dilakukan oleh Nabi. Maka namanya akhlak karimah. Yang diikuti Nabi itu sifatnya. Sifat. Makanya sifat itu melekat pada seseorang. Asal udah September berarti bakal ada yang sering WA di grup. Siapa itu? Ustaz Yahud. Karena sifat dia yang kemudian melekat, ya kan? Maka asal itu pasti udah dekat sama wisata hati. Tambah dekat, ya kan? Apalagi malam ini ditunggu terakhir. Ini tadi saya baca sebentar di tafsir jalan lain. Ternyata sifat itu melekat pada Nabi, melekat. Maka melahirkan perilaku. Jadilah dia kalau perilakunya sesuai norma, dia jadi akhlak karimah. Tidak sesuai norma, maka dia kemudian menjadi akhlak yang madhumah. Ini kita sendal kita tuh. Udah dilihat tuh, yang mana kemarin ada yang sepasang ngelompong. Itu yang sepasang itu pastinya diangkat oleh dia. Dilihat. Nabi kalau ngelepas sudah diangkat, taruh. Kalau kita kan udah susah sekarang.
Susah, ribet kita loh. Serok kita. Ya kan? Nabi kata, ya kan, bahwa Nabi menikah kemarin kan 9, ada yang bilang 11, ya. Maka kalau ada kahar muzakkar kemarin nikah 9, karena kemudian mengikuti Nabi, ya. Maka bukan kita ngikutin Nabi semua, tapi ada hal-hal yang harus kita cerdas ketika kemudian mengikuti Nabi. Contoh. Nabi ketika diangkat jadi pimpinan tertinggi, waktu itu kan ada civil society namanya, civil education di masyarakat Madinah. Nabi udah mulai surat yang ngirim Mu'adz bin Jabal. Nabi itu melakukan kegiatan karena dia pemimpin, bukan karena Nabi. Tadi zaman ini sudah bilang gitu. Maka Muhammadun aba ahadin dari jari. Kalau dia Nabi Muhammad itu jadi abah, bapak kayak kita, berarti kita kudu ngelihat ketika Nabi jadi suami. Ada wayaknya kita nyontoh Nabi ketika Nabi jadi suami. Bagaimana caranya? Begitu Nabi mau minum, bininya dulu disuruh minum. Begitu bininya minum, dilihat sama Nabi, mana bekas bininya. Yang diminum sama Nabi, bekas bibir bininya. Kalau kita kan kagak, kita cari mana bekas dia. Wah ini. Berarti kita sebelah sono. Itu kita tuh. Harusnya kalau kita ngikutin Nabi saat Nabi jadi suami, itu nggak ada tawar menawar. Begitu dia minum, kita minum di situ, dikenali. Tapi kalau Nabi itu jadi pimpinan tertinggi, nah, jadi pimpinan tertinggi, jadi pemimpin, jadi RT, jadi lurah. Maaf, begitu Nabi pakai sandal, fala yakhlahu biqa'udin. Nabi itu nggak pernah pakai sandal kecuali duduk. Duduk dulu, dipakai sandalnya. Itu nunjukin dia pemimpin. Sama siapa aja dia tunduk, duduk sama rata. Itu kalau pemimpin. Kalau kita dari itu juga, kita bukan pemimpin, kecuali Pak RT jam hari. Kalau Pak RT mulai besok itu kalau pakai sandal pakai sepatu ngikutin Nabi ya dongkol. Kecuali itu mau pensiun. Kata Nabi, kalau punya bini pelit, kita nggak punya duit, itu boleh. Fahudi boleh kita ambil duitnya. Misalnya kan sekarang kan dulu udah kerja nih, bapaknya kan jemput bocah, nganterin bocah, yang bini kerja. Kita nggak punya duit, tapi dia pelit, Fahudi boleh kita ambil. Tapi ngambilnya ngambilnya secukupnya, jangan semuanya dirogoh. Mayan bagi rokok, ya kan, buat kita oprak, ya kan. Agak, kita pengen apa? Beli rokok doang, ambil aja yang warna biru, jangan yang warna merah diraup. Ya kan, siang dia bingung lah, ada tuyul. Pokoknya banyak lah cerita-cerita begitu yang kita kudu ngeliat bahwa Nabi bisa jadi dia pemimpin, bisa jadi dia suami, bisa jadi dia kemudian Rasul. Besoknya subuh kata Ustaz Jaya jangan tidur. Berarti yang kagak sholat subuh berarti enggak cinta Nabi. Kalau cinta Nabi dia perlu sholat subuh. Tapi subuhnya kudu 2 rakaat, tidak boleh 1. Sebab itu adalah perintah Allah kepada Nabi. Dia jadi Rasul, kita ngikutin. Nggak boleh subuh 3 rakaat.
nggak boleh serokaat, zuhur, asar begitu juga. Maka hal-hal terkait minum kopi ini kan panas hari itu. Kata Nabi jangan tungguin dingin. Coba lihat kasusnya, orang-orang yang mati minum kopi. Kopi itu minuman tersehat versi apa tuh? PBB. Kalau kopi ini adalah minuman yang paling sehat. Kalau minumnya kopi, ini campur susu, campur gula, ya kan? Ya tambah sehat sih, tambah sehat. Coba minumnya panas. Kasus orang yang meninggal itu minumnya udah dingin. Ya. Kalau panas itu, yang paling tahu orang Medan nih. Jadi kalau panas tuh minum jangan langsung minum begini, tunggingin. Kayak Nabi. Nabi itu kalau minum asfarihi di ujung, ditunggingin dulu. Ntar yang dari sini ketemu dari sini, tuh ujungnya nggak panas. Cobain deh. Ini panas nih. Kalau diminum begini panas. Tapi kalau dijungkingin gitu. Makanya jangan banyak itu kopi. Ini apa segantang gitu. Dan nggak habis-habisnya kita ceritain Nabi. Mudah-mudahan kita hari ini dulu sehat panjang umur. Mudah-mudahan nanti bisa hidup lagi. Bisa Allah kasih kita kesehatan, panjang umur, dan mudah-mudahan tadi itu rezekinya nambah, dan bininya, dan semuanya berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.